Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Pengajian malam ini judulnya tidak akan ketemu di pengajian manapun. Iya, kamu nggak ada pengajian di seluruh dunia. Hadirilah judulnya tidak adanya Tuhan, ngono ra enak. Jadi, ya kebetulan malam ini temanya harus sampai di sini. Seperti saya bilang, sebelum puasa mungkin saya banyak ngomong yang agak menggoncang keimanan. Malam ini lebih dahsyat karena satu-satunya problem yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh agamawan itu problem teodisi. Secara akal loh ya. Jadi kalau ada kebuntuan akal untuk memahami tentang Tuhan dan ketuhanan, ya kalau bagi kita bukan kok urusan terus jadi ateis, tapi membuktikan bahwa ternyata akal kita memang terbatas. Tidak mudah untuk memahami entitas eskatologis termasuk tentang Tuhan. Ujungnya ke situ. Jangan ditafsirkan di masjid terus diajak ateis, diajak agnostik, malam ini diajak mengingkari Tuhan. Tidak, arahnya ke sebenarnya menunjukkan bahwa akal kita memang tidak jago untuk memahami dunia ini. Mungkin memang akal kita didesain oleh Allah terutama untuk mengelola alam semesta. Makanya ada hadis yang bilang, tidak usah capek-capek deh memahami aku, pahami aja ciptaanku. Kan ada yang gitu. Itu mungkin sebenarnya satu clue bahwa nanti daripada kamu tiwas kehabisan energi tapi tidak ketemu loh. Buktinya memang jungkir balik para filosof sejak dulu juga masih buntu juga hingga hari ini. Sampai terus capek kayak kemarin positivisme logik sampai bilang itu meaningless, tidak ada gunanya, tiwas bikin capek. Cuma ya kita perlu ngerti, karena kadang-kadang akal itu usil. Cuatan-cuatan pertanyaan yang tidak terduga itu biasanya tiba-tiba muncul. Itu kalau tidak arif menyikapinya, kadang-kadang juga bahaya. Karena diakui atau tidak, akal itu kan berperan untuk mengarahkan jalan hidup kita. Jangan sampai akal itu dimati-matiin atau disingkirin. Eman-eman itu sangat berharga. Kan banyak kan sekarang kelompok yang bilang tidak usah pakai akal. Ya tidak bisa hidup kita kalau nggak pakai akal, apalagi dalam agama. Oke, bismillah. Tema kita malam ini adalah teodisi, kalau dalam tradisi filsafat agama. Atau isunya kadang disebut isu problem of evil, problem kejahatan. Meskipun secara harafiah bukan artinya teodisi itu problem kejahatan. Justru teodisi itu artinya problem kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Cuma nanti gesernya ke sana. Ini perdebatan gaya abad tengah. Malam ini kita berfilsafat gaya abad tengah yang dikenal dengan nama skolastik.
dari sisi kerumitan berpikir, dari sisi alur berpikir yang mau jelimet-jelimet, itu abad tengah jauh lebih complicated dibandingkan orang kontemporer. Postmodern hari ini itu sebenarnya cara mikirnya simple. Kalau kalian masuk ke abad tengah, jelimetnya luar biasa. Itu yang bikin kalian baca Ibnu Rus, baca Ghazali yang tahafut, baca Ibnu Sina. Itu kalau ndak pening gantiin saya di sini. Mesti kamu judek, mending langsung baca terjemahannya atau baca tulisannya orang tentang mereka. Meskipun kamu tiap hari bilang, yo kita harus baca tahafut lah, wajaran dewe. Kalau nggak kamu pening, yo potong kuku saya. Yo potong, ya wes, kalau nggak mau potong rambut saya. Oke. Jadi skolastik itu cirinya pokoknya rasional sak pol-pole. Biasanya gayanya agak polemis. Jadi menggugat, membantah, mengkritik, mempertanyakan, itu gayanya skolastik. Disebut skolastik sekitar abad 9 sampai 18-an lah, skolastik itu. Karena di era itu mulai muncul banyak yang namanya sekolah. Sekolah itu sekolahan. Kalau hari ini terjemahannya, ya lahirnya dari tradisi Kristen. Jadi kalau ada yang anti Kristen 100%, harusnya jangan sekolah. Karena sekolah itu awalnya memang dari orang-orang Kristen. Nah, kalau mau konsisten begitu. Ada yang kayak gitu. Dulu di Mesir ada tokoh namanya Sukri Mustafa yang punya gerakan takfir wal hijrah itu. Bagi dia sekolah itu haram. Bikin capek. Orang Islam yang penting ngerti tauhid, ngerti caranya ibadah, selesai. Nggak usah belajar macam-macam, ngapain. Nah, itu Sukri Mustafa. Imam Mahdi tapi dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Dia sendiri ngaku Imam Mahdi. Meskipun akhirnya ditangkap oleh tentara Mesir karena membunuh yang nulis tafsir wal mufassirun itu, Husain al-Dhahabi. Pada zaman itu sampai opo kok tiba-tiba Sukri Mustafa, ya lali. Kembali ke sini, teodisi. Oke, jadi era skolastik. Tokoh-tokohnya ya mungkin kalian pernah dengar, ada Thomas Aquinas, ada Agustinus, ada Anselmus dan kawan-kawan. Minggu depan kita mungkin juga masih gaya skolastik. Kita ngomong, minggu depan saya ingin membuktikan bahwa semua pembuktian rasional tentang Tuhan itu cacat logis. Tapi minggu depan, apapun itu, catatan saya ada 8 atau 7 tipe, itu semuanya cacat logis. Ya lagi-lagi bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi akal kita memang mungkin terbatas. Ya, itu gunanya sebelum Ramadan, biar kamu gak main akal-akalan terus ya. Kalau main akal-akalan kamu jadinya males ngaji. Terawih itu kan sunnah pak, ngapain sih capek-capek terus, mesti ngono. Nah, sekarang Tuhannya didekonstruksi biar nggak Tuhan yang itu lagi besok di Ramadan, biar ganti. Ya, kemarin kan sudah dihabisi oleh orang-orang ateis. Allah itu kan Tuhan yang di kepalamu, yang kamu sembah tiap hari itu, biar nggak gitu lagi. Hari ini dihancurkan juga Tuhanmu dengan apa ada memang Tuhan itu. Ini argumen paling mematikan bagi teisme. Kalau dalam tradisi filsafat agama, belum ada yang bisa jawab. Buku-buku filsafat agama biasanya isu teodisi jarang dimasukkan. Atau kalau dimasukkan paling satu subbab kecil 4-5 halaman. Bukunya Franz Magnus misalnya yang menalar Tuhan itu, ya paling sekitar 3-4 halaman di belakang sekali. Karena memang masalah ini nggak selesai, nggak bisa dijawab, termasuk oleh orang yang religius. Oke ya, kita lihat, kita belajar pelan-pelan karena ini permainan logika yang agak panjang. Malam ini harus agak serius, difullkan sisa energinya. Karena slide
atas nanti agak nyambung dengan slide bawahnya, karena ini agak main-main logika. Oke, kita awali dari definisi dulu ya. Ya dari kata-kata theos dan dike bahasa Yunani. Kalau theos Tuhan, dike itu sebenarnya keadilan. Jadi itu studi filosofis intinya yang bahas keadilan Tuhan sebenarnya. Yang punya istilah pertama itu Leibniz, Gottfried von Leibniz. Nanti di bukunya yang judulnya juga Theodicy. Isinya buku itu apa? Kalau bahasa ringkasnya pembenaran Tuhan. Pembenaran Tuhan itu berarti akal yang bekerja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau bahasa kerennya sekarang justifikasi. Kenapa harus dijustifikasi? Karena mulai banyak orang mengkritik keimanan. Sementara orang beragama sendiri juga mulai cerewet, tanya-tanya tentang keimanannya. Maka butuh justifikasi tentang adanya Tuhan. Jadi secara konotatif Theodicy berarti bisa kamu artikan pembenaran Tuhan, pembenaran Allah. Bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran pada dirinya sendiri. Kalau pembenaran berarti ada upaya untuk bisa jadi itu tidak benar, tapi dicarikan dalil biar jadi benar. Nah itu istilah juga menentukan. Pokoknya kalau main logika itu hati-hati. Misalnya temanmu ngomong, kamu bilang oke, aku benarkan pendapatmu. Itu berarti janjinya pendapatmu tidak benar. Cuma begitu ngomong aku benarkan, berarti wis tak anggap benar lah. Itu kamu boleh bantah lagi lah, kok kamu benarkan lah, kamu setuju apa enggak? Dibenarkan itu berarti sebenarnya dia enggak, nganggapnya enggak benar, tapi ya wis lah tak anggap benar. Cuma kamu enggak jeli kalau ada orang ngomong, yang ngomong juga sebenarnya ya enggak ngerti dengan kalimatnya. Jadi apalagi orang Pusmo hari ini kan sangat care dengan yang namanya bahasa. Setiap unit bahasa itu punya pengertian. Ada sintagmatik, paradigmatik itu. Pada saatnya kita akan ada sesi tentang filsafat bahasa. Cuma siap-siap juga. Kalau itu siap-siap rumitnya. Oke, itu pembenaran. Jadi Leibniz ini filsafat barat eranya Voltaire. Pokoknya senengannya berpolemik, debat sama Voltaire. Voltaire ini kan filsafat cengengesan, sakarepe dhewe. Sementara dia ini filsafat lurus, religius, Kristen. Tiap hari kerjaannya debat sama si Voltaire ini. Ahli matematika juga. Bahkan beberapa teorinya mendahului Newton. Meskipun dibantah oleh Newton, saya juga punya teori itu, cuma bukunya belum tak keluarin aja. Bantahnya Newton gitu. Jadi kalau kamu ada temanmu nulis apa anu, ya kamu bisa bilang, oh itu persis seperti yang tak pikir kemarin, tapi belum tak tulis aja. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, hubungannya apa sih problem kejahatan dengan membenarkan Tuhan? Karena ketika kita ingin membahas Tuhan, ada problem akut, yaitu apa? Problem of evil. Problem kejahatan, problem bencana, problem kekacauan, problem pokoknya yang jelek-jelek di dunia ini. Bagi kita kan Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Padahal di dunia ini banyak sekali penderitaan, baik karena moralitas, begal, perkosaan, pembunuhan, demo anarkis, ngambilin akuanya, teh botolnya orang dagang pinggir-pinggir jalan, itu kan penderitaan. Atau bencana alam di Nepal, Rohingya, macam-macam banyak, itu kan penderitaan. Katanya Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Kalau dia Maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita.
Kalau dia maha kuasa, pasti bisa mudah sekali menghentikan biar penderitaan itu tidak jadi penderitaan. Kalau dia maha penyayang, pasti dia tidak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok ada penderitaan itu. Maumu sih nggak sakit, lah kok kamu sakit? Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari gak pernah masuk malah dapet A. Itu kan sakitnya di sini itu. Apa Tuhan gak ngerti? Apa cuek? Kok tega sekali Tuhan sama dirimu? Katanya dia penyayang. Dan itu kan kontradiksi sama sifatnya. Apa Tuhan gak tahu ya? Loh, katanya dia maha tahu. Apa Tuhan gak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot? Ya terlalu bisa, wong dia maha kuasa. Apa Tuhan gak sayang aku ya? Nggak mungkin, dia maha penyayang kok. Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini. Itu problem kejahatan, problem teodisi. Apa salahnya orang-orang Nepal itu? Dia orang baik-baik, tidak terlibat perang, hidupnya di puncak gunung, tidak ikut ISIS, tidak ikut politik neko-neko. Tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka boleh protes, salahku apa? Mbok sana daerah-daerah Suriah, apa daerah-daerah Irak sana yang dikasih gempa yang dahsyat, kok malah sini tidak terduga-duga. Itu problem penderitaan. Nah itu kalau bagi orang-orang kemarin agnostik ateis, itu kesimpulannya simpel. Yo, berarti Tuhan tidak ada. Atau kalau memang Tuhan dianggap masih ada, dia tidak punya sifat-sifat itu. Tapi kalau tidak punya sifat-sifat itu, yo apa ya layak kita sebut Tuhan? Masa Tuhan tidak maha kuasa? Itu jangan-jangan sama aja kayak kita. Masa Tuhan nggak maha tahu? Masa Tuhan nggak maha penyayang? Ya berarti dia bukan Tuhan. Itu kan problem logik yang luar biasa. Itulah nanti yang disebut teodisi, berhadapan dengan problem of evil. Inspirasinya dari filosof Helenisme yang namanya Epikuros. Katanya Epikuros, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia teodisi. Is God willing to prevent evil but not able? Then he is not omnipotent. Is he able but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Then when come evil, is he neither able nor willing? Then why call him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu pengen mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Ataukah is he able but not willing? Ataukah dia bisa tapi nggak mau? Nah, berarti dia nggak maha baik. Tuhan itu kan harus maha baik. Ataukah dia mampu dan mau, tapi kok masih banyak penderitaan, masih banyak kejahatan di dunia ini? Ataukah dia tidak mampu dan tidak mau? Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan? Apa itu pertanyaannya? Ya kan? Epikuros, jangan salah, Epikuros ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini, yang disebut dengan hedonisme. Cuma hedonismenya nggak sematerial hari ini. Jadi katanya Epikuros, ya hidup itu tujuannya cuma satu, nyari kenikmatan, nyari enak. Nggak ada orang yang nggak nyari enak. Kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan, nyari nyaman. Entah nyaman hidup dengan orang lain, nggak ada orang munafik, orang yang bilang bahwa saya nggak nyari enak pak, saya nyari susah. Orang bodoh yang bilang gitu. Pasti nyari enak. Melakukan apapun itu tujuannya nyari enak. Hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak.
Ada enak jasmani, ada enak rohani, ada enak spiritual. Jadi ada hierarkinya. Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani. Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani. Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya. Fisiknya sakit tapi kan batinnya seneng. Nah itu iyalah, ya enggak apa-apa, yang jomblo dibayangkan aja. Ya piye ya dikatakan orang duwe itu sejenis penderitaan. Ya, kamu gugatlah Tuhan. Ini janjane sampean ada apa ndak, wong nyelain punya pasangan, aku kok dibiarin sendiri. Jangan-jangan waktu dulu dipasang-pasangkan kamu ketelisut. Berarti Tuhan gak maha tahu berarti. Kalau sudah gitu di dunia ini mumpung sendirian, mbok yo dicariin pasangan. Kalau nggak bisa berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Kalau nggak bisa dua-duanya, lah ngapain tak jadiin Tuhan? Ganti aja yang bisa. Nah, itu protesnya Epikuros. Dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filosof abad tengah untuk menggagas teodisinya. Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hubung. Kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja, emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya jam enggak lah, Tuhan itu mesti adil, tenang aja. Kelihatannya aja nggak adil, kelihatannya aja agak kejam-kejam dikit, tapi sebenarnya enggak, kita aja yang nggak paham. Tuhan pasti adil dan Tuhan. Nah, itu jawabannya Mu'tazilah. Agak apologis, tapi sebenarnya dua-duanya pengen tauhid. Cuma pada saatnya kalau kita kembali ke timur, ketemu ke Islam, kita akan ketemu dengan teologi filosofis di Islam. Philosophy of Kalam. Nanti ada babnya sendiri. Hari ini kita lihat yang umum dulu di barat. Jadi inspirasinya ini dari Epikuros. Evil, kejahatan, ada dua jenis. Ini umum, di mana-mana disebut. Ada malum morale dan malum physicum. Yang satu keburukan moral. Misalnya, ya keburukan moral itu bisa pada orangnya, bisa pada perbuatannya. Pada orangnya berarti orangnya yang memang mau melakukan perbuatan jahat. Ada yang pada perbuatannya, meskipun orangnya nggak mau, kalau melakukan itu jadi jahat. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu baik, tapi di luar konteks, tidak pada tempatnya, ya dia jadi jahat. Itu orangnya. Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temenmu, itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orangnya mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau Pac-Man kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangkap polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju pertunjukan dianggap olahraga. Tapi kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu tinjui, loh, kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, males, nggak adil. Itu kamu nggak bisa alasan, saya nggak pingin kok Pak, nggak males itu Pak, cuma yo berangkat telat, terus aja podo wae, bangun telat, sholat telat, pokoknya apa aja telat. Itu namanya males. Kamu mau nggak mau, karena kamu melakukan perbuatan itu, berarti itu jahat. Kejam misalnya, orang melakukan perbuatan kejam, dia niat apa nggak niat, tetap perbuatannya jahat. Konteksnya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam. Tidak adil juga begitu. Dalam konteks apapun, kalau kamu nggak adil ya nggak boleh.
Nah itu pada dirinya sendiri jahat. Ada yang seolah-olah jahat tapi konteksnya ganti bisa nggak jahat. Kadang-kadang bohong. Itu kontekstual. Ada di level tertentu harus bohong untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri tapi nunggu. Tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Nah itu pada perbuatannya, pada orangnya. Ada keburukan fisik, bencana, kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia, meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya, itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisik kan kamu tidak ikut kontrol. Kulitmu hitam misalnya, itu bukan bencana. Itu sudah takdirnya dari sana. Kamu nggak perlu jungkir balik merasa itu kejahatan. Ya, jadi itu biasa sudah. Memang kulit hitam, Pak, rambutku kok keriting, Pak, saya pinginnya lurus, kok bisa gini, Allah ini tega sekali. Nah, enggak harus begitu. Jadi itu tidak dalam kontrolmu, maka tidak salah. Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholak sama huluk. Kalau huluk dalam kontrol kita, moralitas. Tapi kalau kholak itu ciptaan dari Allah. Orang tidak bisa disalahkan urusan kholak. Tapi kalau urusan huluk, orang bisa disalah-salahkan. Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Tidak apa-apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf Pak, hidung saya pesek Pak. Tidak apa-apa, bukan salahmu hidungmu pesek, nasibmu tapi. Lolah ya kan. Ya bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Tidak apa-apa, cuma ya nasibmu diterima aja. Oke. Catatan pertama sebelum masuk ke logika yang agak dalam. Problem kejahatan ini jadi masalah besar di agama-agama monoteis, khususnya agama tiga besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nulisnya Kristen gitu, bahasa Jawa itu Kristen macamnya. Jadi kalau ikan Kristen, ini kan biasanya kita macamnya Kristen gitu kan. Jadi tidak apa-apa, fasih. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhannya cuma satu. Jadi problem. Jadi tiga besar monoteis itu kan yang bikin rusak dunia itu. Islam, Kristen, Yahudi. Gegeran terus. Kalau yang tidak monoteis, yang dualis kayak agama Zoroaster, atau yang politeis kayak Hindu kemarin yang banyak dewanya, lebih simpel. Kalau Zoroaster itu ya kalau tanya, ini Tuhan penyiksa, banyak penderitaan. Oh itu Tuhan yang satunya. Jadi Tuhan ada dua, satu ngurusi yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lancar-lancar. Ini Tuhan bagian yang jelek-jelek. Jadi bagi-bagi tugas. Jangan salahkan Tuhan yang ini, itu sudah ada pembagian tugasnya. Jadi enak. Politeis apa lagi? Di setiap hal ada dewanya, ada, lebih simpel, jawabannya lebih enak. Oh itu dewa ini yang salah, oh itu dewa ini yang salah. Kalau kamu marah ganti aja, nyembah yang ini, ada gantinya. Nah, kalau Zoroaster juga gitu. Meskipun di Zoroaster nanti akhir zaman kan ada Ahura Mazda sama Ahriman itu kan. Ahriman yang dewa Tuhan jahat, Ahura Mazda yang bagus. Nanti Ahriman akhirnya kalah. Tapi dua-duanya entitas ketuhanan, kedewaan. Jadi enak. Aduh aku kok sakit-sakitan ya. Ini kerjaannya Ahriman. Wah aku hidupku kok bahagia. Wah ini Ahura Mazda sayang padaku. Punya dua enak. Kalau kamu kan susah. Tuhannya cuma satu. Jadi waktu seneng-seneng alhamdulillah, waktu sumpek alhamdulillah. Tuhannya sama. Ini ngasih aku seneng, ngasih aku susah. Kan kamu bingung. Nah itu problemnya monoteis. Problem kedua monoteis itu Tuhannya biasanya pencemburu luar biasa. Jadi ya nggak mau dimadu sama sekali. Dosa apapun boleh kecuali dimadu.
Jadi bagi yang tidak mau dimadu, argumennya gampang, saya manut Allah. Allah itu nggak mau sama sekali. Kamu boleh dosa kayak apa aja kan masih diampuni, kecuali dimadu. Di Yahudi, di Kristen juga begitu. Jadi Tuhannya sangat pencemburu, kurang pluralis sedikit. Iya. Oke, lo itu kritiknya orang Barat itu biasanya, Tuhannya orang monoteis. Dan terbukti kan, akhirnya cara mikirnya tiga agama ini kan yang paling sering benturan. Agak susah berpikir cair, karena salah menafsirkan itu tadi. Tapi yang jelas problem kejahatan, problem di kita, karena kita termasuk anggota salah satu dari tiga besar ini. Ya saya tidak tahu juaranya sekarang yang mana tiga besar ini. Ya kan, lo itu ganti-ganti kalau dalam peradaban itu kan. Hari ini mau anggap kalau dari segi jumlah menang Kristen, tapi dari segi menguasai peradaban implisit menang Yahudi sebenarnya bagi kamu. Tapi dari segi menonjol populer itu Islam. Tiap hari jadi berita. Oh itu kan lumayan terkenal, populer. Agama paling populer di dunia, karena tidak ada TV yang nggak ngomong tentang Islam. Terpaksa ngomong setiap minggu, entah itu ISIS yang bantai orang, entah itu selalu jadi berita. Jadi pertandingan nanti juaranya siapa tidak tahu kita. Tiga agama monoteis yang berhadapan dengan problem kejahatan. Oke, kalau ini Leibniz orang baik, tapi agak dogmatis cara berpikirnya, karena dia agak pendeta. Yang pertama katanya Leibniz, karena dia orang beriman, cara berpikirnya Tuhan itu pasti bijaksana, maha kuasa, dan maha baik. Kenapa kok di dunia ini banyak kerusakan, banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sumpek? Karena dunia nggak boleh sempurna. Satu-satunya yang boleh sempurna hanya Allah, katanya Leibniz. Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus itu bukan dunia, sudah ganti alam, sudah di surga. Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak, ada yang sumpek, ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Itulah dunia, serba tidak sempurna. Meskipun demikian, katanya Leibniz, memang karakternya dunia begitu. Tapi bukan berarti kok Allah jahat terus memang menciptakan dunia yang ada kejahatan. Dunia kayak ginilah dunia yang paling mungkin, yang paling baik. Diubah sedikit ndak layak lagi. Misalnya di model jahat semua, kayak dunianya setan juga ndak layak untuk manusia. Dinaikkan dikit kayak dunianya malaikat juga ndak layak. Ya wis kayak gini nih yang pas. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu argumennya Leibniz. Terus katanya Leibniz, jangan khawatir. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada penyakit, ada bencana, itu sebenarnya ada alasannya. Kalau dilihat secara utuh nanti ada dasarnya. Allah itu nggak tiba-tiba aja ngasih kayak gitu. Tuhan itu nggak kok mentang-mentang pokoknya kamu dilupakan terus dikasih bencana, tiba-tiba kamu dikasih sakit. Nggak, semua ada alasannya. Kalau bahasanya penceramah hari ini, ada hikmahnya. Tenang aja, kamu dapat sumpek terus, ada hikmahnya. Kamu kok jomblo terus sampai hari ini, ada hikmahnya. Dengan kamu gak punya pacar, mungkin tesismu, skripsimu cepat selesai. Kok gak punya pacar, tesisnya gak selesai, ya mungkin ibadahmu bisa semakin kusuk, semakin panjang. Kok enggak juga, ya mungkin hikmahnya ambillah pelajaran, besok nasihati anakmu biar gak kayak kamu. Loh, lah kayak lo itu kan hikmah juga. Lumayan kan kamu dapat pelajaran, besok nasihatin sesuk ojo kaya bapak, kan gitu. Lo itu ilmu juga kan itu. Jadi ada orang kayak aku ini ya dinasihati anaknya, kan gitu. Itu juga jenis hikmah.
Jadi kayak gitu. Makanya katanya Leibniz, loh kalau kita ngerti alasannya Tuhan dengan ngasih yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, oh kita akan ngerti bahwa semuanya ternyata baik, tidak ada kejelekan itu. Sakit itu baik, bencana itu baik. Siapa menjamin hidup di sini lebih baik daripada hidup setelah mati? Kan nggak ada yang jamin, katanya Leibniz. Jadi jangan divonis dulu bahwa Tuhan jahat, wong kita nggak ngerti alasannya. Nah, itu argumennya Leibniz. Nanti bantahannya banyak di belakang, tapi kita pahami ini dulu. Jadi kalau di Leibniz pointersnya ada 3. Yang pertama, dunia ini memang tidak sempurna, biar nggak menyaingi Tuhan, harus ada kurangnya, ada jeleknya. Yang kedua, yang kita anggap kejahatan itu belum pasti kejahatan, pasti ada alasannya. Kalau kita ngerti alasannya, ngerti hikmahnya semua, maka tidak ada barang jelek di dunia ini. Semuanya baik, semuanya bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lihat bantahan argumen kayak gini. Tapi yang jelas itu yang ada di bukunya Leibniz yang awal. Leibniz nanti dibantah oleh David Hume. Kalau David Hume, enggak lah. Itu kan model Leibniz itu dogmatis. Keimanan aja bahwa Allah maha baik, terus diasumsikan berarti Allah juga pasti punya dasar baik, punya argumen baik. Jadi seolah-olah logis, tapi sebenarnya akhirnya tidak logis. Itu dogmatis. Jawabannya kurang logis. Katanya David Hume, ya memang kontras antara problem kejahatan dengan sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, maha tahu. Alternatifnya, kita buang sifat-sifat Tuhan itu, atau kita nggak mengakui Tuhan. Itu aja. Tapi akhirnya sama. Kalau kita buang sifat-sifat itu, berarti tidak layak dia jadi Tuhan. Ujungnya sama, berarti Tuhan itu tidak ada. Itu David Hume. David Hume ini terkenal nanti dengan teologi natural. Dia merumuskan konsep-konsep teologi yang berdasarkan akal murni. Jadi Tuhan yang seharusnya menurut akal itu sifatnya harus ini. Terus pokoknya gitu, namanya teologi natural. Mungkin nanti kita ada sub khusus tentang teologi natural. Beberapa filosof membahas teologi natural. Jadi kebertuhanan hanya pakai akal saja. Immanuel Kant juga nulis satu buku yang judulnya Religion Within the Limit of Reason Alone. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi agama dalam batas-batas akal saja. Jadi kalau dogmanya dibuang, isu-isu agama itu dibahas pakai akal saja. Kira-kira kayak gimana ya? Sebenarnya teodisi ini juga begitu kan. Dogmanya dibuang, kita pakai akal saja. Sejago mana sih akal itu? Nah, David Hume melakukan itu, Immanuel Kant dan beberapa filosof yang lain juga melakukan itu. Jadi intinya kalau David Hume simple, sudahlah, karena dunia ini penuh kejahatan, berarti ya ateis saja. Tidak usah mikir terlalu panjang. Nanti cuma dibulut-bulutkan, hasilnya ya tetap nanti mengarah ke ateis, katanya David Hume. Karena memang kejahatan Tuhan dengan kejahatan di alam semesta ini dengan keberadaannya Tuhan itu kontradiksi. Oke, itu David Hume. Ada lagi Thomas Aquinas. Kalau Thomas Aquinas ini pendeta. Jadi dia pro adanya Tuhan. Katanya Thomas Aquinas, ndak selalu adanya kejahatan itu membawa kesimpulan tidak adanya Tuhan. Alasannya Thomas Aquinas apa? Yang pertama, konsep kebaikan Tuhan. Jadi kita kan meyakini Tuhan maha baik.
kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kuncinya di situ, katanya Thomas Aquinas. Kita memahami kebaikan itu kan versi manusia. Versi Allah mungkin beda. Kita melihatnya kan pakai kacamata kita. Bahkan versi hewan itu mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi hewan itu baik. Kemarin saya lihat TV itu ada binatang-binatang yang kalau habis kawin cowoknya langsung dibunuh. Misalnya belalang. Belalang itu nyari laki-laki, begitu dia dapat laki-laki, kawin, begitu selesai kawin cowoknya langsung dibunuh. Dan cowoknya sudah siap untuk dibunuh setelah kawin. Loh, itu bagi kita kan, kejahatan itu. Tapi versinya belalang ya kayak gitu, itu yang natural, yang sunatullah, yang baik. Jadi habis gitu-gitu terus dibunuh. Ya kan, bagi kita misalnya binatang bebek misalnya ganti-ganti pasangan sak kapoke kan jelek. Apa itu? Tidak setia pada pasangannya misalnya. Kamu marah-marah sama bebek. Loh, itu kan pakai logikamu, sesuai dengan logikanya bebek. Itu sah dia gonta-ganti pasangan. Jadi kalau ada orang marah-marah sama seks bebas, nah, jawaban simpelnya, loh, itu pakai logika manusia. Kalau pakai logika bebek, enggak apa-apa. Ya kan? Ini versi bebek loh ini. Katanya Thomas Aquinas, itu yang terjadi dengan teodisi. Kita memahaminya versi manusia. Kebaikan versi Tuhan tidak harus sama dengan kebaikan versi manusia. Jadi bagus, baik, indah versi kita itu mungkin tidak selalu sejalan dengan bagus, baik, indah versinya Tuhan. Misalnya Tuhan bikin puasalah mulai pagi sampai maghrib, itu mungkin kita tidak logis Tuhan itu. Kalau memang sayang sama kita, harusnya puasanya itu mulai maghrib sampai pagi. Itu kan lebih khusyuk kita puasanya. Tidak mikir macem-macem, tidak aneh-aneh, tidak lihat TV sambil nunggu buka puasa, nggak mikir, nggak mana. Tapi puasanya lebih lancar. Nah, itu kan versi kita. Tuhan kan punya versi sendiri, punya kebaikan sendiri yang dituju dengan nyuruh kita puasa dari pagi sampai maghrib. Sholat juga begitu kan, sholat 5 waktu subuh. Subuh itu Pak pagi-pagi kalau sambil ngantuk itu tidak khusyuk Pak. Makanya saya selalu tak lebih dikit. Loh, itulah baik versimu. Allah punya versi sendiri. Subuhnya jam 7. Loh, ini yang lebih rasional Pak. Lelak karepmu itu, katanya Thomas Aquinas. Nah ya, jadi kalau argumennya Thomas Aquinas, enggak, Tuhan tetap baik, cuma beda perspektif saja. Yang argumen-argumen simpel. Ada 2 teori besar dalam teodisi. Yang pertama Agustinus, yang kedua Irenaeus. Dua-duanya tokoh skolastik, tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof. Agustinus ini banyak terpengaruh Manikeanisme Iran, nanti pikiran-pikirannya, juga Neoplatonisme. Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Helenis, termasuk orang-orang skolastik. Dia menginspirasi hampir semua pemikiran abad tengah, termasuk di Islam, Neoplatonisme. Nah, teodisinya Agustinus dan Irenaeus. Kita lihat dulu teodisinya Agustinus. Asal-usul kejahatan, itu teori pertama. Katanya Agustinus, Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan membuat dunia ini juga sempurna. Kalau Tuhan sempurna, dunia ini sempurna, lah kok ada kejahatan, ada kekacauan, ada penyakit, ada bencana. Itu penyimpangan, deviasi. Itu apa? Penyelewengan.
sudah tidak asli lagi, sudah dikacaukan sendiri oleh manusia. Jadi alam ini sudah sempurna, manusia juga sempurna. Cuma manusia dikasih kebebasan dan alam ini terus jadi rusak. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Kerusakan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Tapi dunia yang sempurna dikacaukan oleh manusia. Lah kalau tsunami, lah kalau gempa bumi sama. Itu tingkah polanya manusia yang mengacaukan keseimbangan alam. Karena itu bukan salah Tuhan. Jadi Tuhan jangan disalahkan, itu salahmu sendiri. Kalau kamu pilek, itu karena kamu nekat hujan-hujan. Kalau kamu jomblo, itu karena salahmu sendiri, gak proaktif. Jangan salahkan Tuhan. Kamu dideketi juga malu-malu, gak berani ngomong langsung. Yang disalahkan kok Tuhan. Kesalahmu dewe. Jadi kamu yang bikin kacau, sudah diciptain jodoh, jodohnya datang malah lari. Lah kapan ketemunya? Gitu kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu sudah dikasih sungai bagus-bagus, enak-enak, buang sampah di situ terus banjir. Banjirnya datang, yang disalahkan Tuhan. Kok cuma kita yang dikasih banjir? Ya memang cuma kamu yang buang sampah di kali. Iya kan? Kamu sakit paru-paru, Tuhan kok saya dikasih kayak gini? Ya salahmu dewe, kamu ngerokok, temanmu ndak. Ya kan? Tuhan, macam-macam lah. Itu semua yang kamu lakukan ya buahnya kamu nikmati sendiri. Itu hasil pilihanmu sendiri. Oke, tubuhmu gatel-gatel nyalahke Tuhan. Salah dewe ratus. Oke, asal usul kejahatan seperti itu. Oleh karena itu, kejahatan bukan perbuatan Allah. Malah kalau katanya Agustinus, itu perbuatan manusia. Dan ada sebagian malaikat yang balelo. Nah, ada kan, kalau Kristen juga percaya ada malaikat balelo. Di Islam kan ada cerita malaikat balelo. Malaikat yang namanya Harut sama Marut. Itu kan malaikat yang balelo. Mungkin bosan jadi malaikat ah. Kalau di film-film barat kan ada malaikat yang jatuh cinta sama cewek, terus wah milih jadi manusia aja. Begitu jadi manusia ceweknya mati. Kan ada itu film apa itu. Nah, itu kejahatan. Yang mungkin melakukan kejahatan jadi bukan Allah. Jadi Allah gak ikut-ikut. Dan dunia ini memang sangat mungkin lahir kejahatan. Kenapa? Karena Allah ngasih sunatullah dan ngasih manusia kebebasan. Dan pilihan terserah manusia. Kalau Allah, dia sempurna, gak mungkin berubah. Kalau makhluk termasuk manusia, dia bisa berubah dan bisa salah. Itulah sumbernya kesalahan. Itu kemungkinan kejahatan. Teori kedua, Agustinus. Teori ketiga, ini loh, kalau gempa Pak, gimana manusia bikin gempa Pak? Loh, kadang-kadang ada yang memang model gempa, model tiba-tiba gunung meletus. Itu kadang-kadang Allah memang sengaja bikin itu untuk menghukum. Sudah capek lihat gayamu yang kayak gitu, terus sudahlah dikasih gunung meletus, sudahlah dikasih gempa. Kadang-kadang Allah intervensi seperti itu karena pokalnya manusia sendiri. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan. Jadi yang jelek-jelek itu dari manusia, Allah tidak ikut-ikut, tapi kadang-kadang Allah ikut untuk menghukum karena saking parahnya. Kayak umat nabi-nabi zaman dulu itu kan ada yang dihancurkan langsung, ada yang karena memang parah. Hanya ya katanya umat nabi kita yang enggak, umatnya Nabi Muhammad yang Allah menyabar-nyabarkan diri sampai akhir zaman. Ya kan?
nggak dihancurkan langsung. Yo, karena saking sayangnya pacar Nabi Muhammad, makanya kita nggak dihancurkan langsung. Tapi mungkin Allah sudah kuat lihat kita tiap hari itu, nomor siji besok mau dihancurkan Indonesia gitu. Nyebeli semua kalau lihat berita. Mungkin Allah sudah mules perutnya pengen mukulin. Nah, itu hukuman untuk kejahatan. Jadi itu teodisinya Agustinus. Cuma pikirannya Agustinus tadi ini dibantah lagi oleh orang sana juga, bukan kita. Kalau kamu kan dengerin kayak tadi cuma manggut-manggut. Oh iya ya, berarti memang Allah nggak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan itu manusia. Kadang-kadang kita juga dihukum oleh Allah karena kesalahan kita. Kalau kita kan senenganin nerimo gitu. Tapi filosof yang lain zaman itu nggak terima, ndak ada salah logis di sana. Yang pertama, seandainya toh itu hasil karyanya manusia, kejahatan dan penderitaan itu, bukankah itu juga Allah tahu dan kuasa untuk menghentikannya? Lah kok Allah diem aja? Apa Allah nggak sayang kita? Pertanyaannya balik ke yang awal tadi. Jadi solusinya Agustinus tidak menyelesaikan masalah. Tetap balik ke pertanyaan awal. Bolehlah disebut bahwa ini salah manusia, hasil karyanya manusia sendiri. Banjir, tanah longsor karena manusia suka nebangi pohon, dan seterusnya lah. Termasuk kamu jomblo tadi. Nah, katanya Schleiermacher, tokoh hermeneutik yang bantah Agustinus, seandainya toh begitu kan Allah juga tahu dan bisa menghentikan kan Allah. Apa susahnya sih Allah ngasih? Misalnya kamu males pendekatan, tapi sama Allah dikasih juga kan, Allah maha kuasa. Tapi kok Allah nggak ngasih? Apa Allah nggak terlalu sayang sama kita? Kan Allah maha penyayang. Atau Allah nggak punya sifat itu? Balik lagi kan persoalannya ke awal. Jadi sudah dikasih solusi bagus-bagus, dimentahkan lagi. Nah, itu logika namanya. Itu yang disebut keterbatasan akal. Yang kedua juga begitu. Katanya siapa sih baik buruk itu selalu pilihan? Kadang-kadang juga orang yang tidak ngerti baik buruk melakukan keburukan. Orang tidak ngerti apa-apa, orang bodoh, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ketika melakukan sesuatu ternyata dia milih yang buruk. Itu berarti apa? Di kepalanya sudah ada informasi tentang keburukan. Lah yang ngasih siapa? Wong dia bodoh. Siapa lagi kalau bukan dia? Loh ya kan, loh. Inspirasi jahat itu loh. Kamu kan selama ini ngertinya sumber pengetahuan dari Allah langsung, ilmu laduni. Yo, pas kebetulan bagus-bagus. Tapi kadang-kadang para penjahat itu juga inspirasi langsung loh. Tiba-tiba punya ide, wah begal cara kayak gini, sip itu. Lo itu nggak belajar lo itu. Kira-kira dari mana datangnya kayak gitu? Yang mengizinkan pengetahuan jahat itu masuk di kepalanya siapa? Nah itu gugatan kedua. Tidak selalu manusia aktornya. Kadang-kadang ya manusia itu tiba-tiba punya ide jahat sebagaimana manusia, tiba-tiba punya ide bagus, menemukan sains, menemukan ilmu baru. Demikian juga menemukan teknik kejahatan yang baru. Kadang-kadang tanpa belajar. Jadi teodisinya Agustinus mentah lagi di sini. Tadi sudah nemu jawaban, dimentahkan lagi. Judek lagi kamu. Sekarang masuk ke Irenaeus. Oke, Irenaeus, ya wes, kalau gitu berarti Tuhan punya andil lah untuk berbuat jahat. Tapi jangan kesusu dulu bilang bahwa Tuhan itu jahat. Jadi gini loh katanya Irenaeus. Alam semesta ini, Tuhan itu sebenarnya ingin menciptakan manusia dan alam ini sempurna. Cuma ya ndak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk manusia lahir terus ting jadi manusia sempurna yang lengkap, yang moralnya tinggi. Ndak.
harus melalui proses. Nah, dalam proses untuk menjadi sempurna inilah kadang-kadang harus melewati sakit demi sakit, melewati bencana demi bencana, melewati ujian demi ujian, sampai nanti dia sempurna. Jadi rahasianya di situ, katanya Irenaeus. Ya memang Tuhan yang menciptakan kejahatan, tapi rahasianya apa? Bikin kita sempurna, bikin kita semakin teruji, bikin kita jadi manusia insan kamil karena sudah diuji, sudah. Nah, itu argumennya Irenaeus, teodisinya. Jadi ciptaan sempurna yang belum sempurna. Kayak kamu ini loh kan, sebenarnya kamu manusia yang sempurna, sudah dewasa, cuma kan belum jadi sempurna, perlu melalui beberapa aspek kehidupan lagi. Kalau orang Jawa sampai dadi wong, bagi orang Jawa kamu belum dadi wong, belum punya keluarga, belum punya penghasilan mapan, belum dadi wong. Kalau di agama jadi manusia sempurna, kayak di Ibnu Arabi ada insan kamil. Tapi untuk menuju ke sana banyak hal yang harus kamu lalui, termasuk penderitaan. Itu argumen pertama. Argumen kedua, katanya Irenaeus, yo free will tadi. Tuhan memang harus mendesain alam semesta itu bisa untuk ajang berbuat baik, bisa untuk ajang berbuat jahat. Kenapa? Karena manusia juga dikasih kebebasan untuk milih berbuat baik dan berbuat jahat. Alam semesta didesain untuk memungkinkan orang bisa maling, karena manusia juga dikasih potensi bisa maling. Entah dia pakai apa enggak, maksudnya itu. Jadi Allah itu hanya ngasih potensi-potensi baik pada manusia maupun pada alam semesta. Tujuannya pada manusia. Gunung itu dikasih potensi bisa longsor, laut dikasih potensi bisa tsunami, kemudian apa lagi, sungai dikasih potensi bisa banjir. Dan manusia dikasih potensi bisa baik, bisa jahat, tergantung mana yang dia pilih. Ketika manusia berhadapan dengan sungai, dia bisa memelihara sungai atau merusak sungai. Kalau dia merusak sungai, maka potensi banjirnya sungai akan muncul. Kalau dia memelihara, ya tidak muncul. Nah, itu teori free will dari Irenaeus. Jadi kejahatan itu sifatnya potensial. Bukan kok Tuhan yang bikin kejahatan, manusialah yang mengaktualkan kejahatan itu dari cuma potensi terus jadi beneran. Kayak kamu dikasih punya potensi bisa sakit flu, karena manusia punya bakat untuk flu. Tapi yang mengaktualkan kamu flu beneran ya dirimu, gaya hidupmu, cara makanmu. Nah, itu argumen free will. Jadi kuncinya ada pada manusia. Nah, sekarang ayo dibantah lagi. Jadi jawaban apik-apik itu dibantah lagi kalau sama filosof. Terus kalau pakai jawaban itu, Irenaeus, katanya beberapa filosof setelah dia, yang pertama, perilaku moral itu jadi nggak ada gunanya. Kalau manusia bisa pakai alasan proses, Pak, saya sekarang masih nyontek, tapi besok kalau sudah sempurna ilmuku, aku tidak butuh nyontek deh, Pak. Oh iya, memang Allah menciptakan kita tidak sempurna. Nah, kamu bisa kan alasan kayak gitu. Kayak kamu salah terus dalilnya, Pak, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, Pak, jadi tidak apa-apa. Pada akhirnya kita bisa bertobat. Perilaku moral jadi nggak ada gunanya. Orang bisa alasan ongoing proses, melakukan kesalahan apapun, ya berproses, maklum masih muda, ya berproses, dimaklumi aja lah, orang tua itu.
Lu kapan terus dihukumi? Yang tua minta dimaklumi, yang muda minta dimaklumi, apalagi yang anak-anak. Ya kan? Perilaku moral jadi nggak ada gunanya. Orang minta dimaklumi terus dengan alasan proses. Terus kalau memang begitu proses menuju sempurna, berarti orang tidak bisa dihukum. Wong itu proses. Allah juga nggak bisa disalahkan kalau orang berbuat jahat. Wong itu skenarionya Allah semua. Kalau memang duduk persoalannya kayak gitu, apa gunanya surga, neraka, pahala, siksa dalam agama? Ini kan orang yang percaya sama Allah kan tadi yang bantah, yang percaya sama Tuhan. Kalau memang semua skenario Allah untuk menuju kesempurnaan, berarti ya tidak usah surga neraka. Orang bisa komplain. Itu kan yang dibantah oleh Imam Asy'ari pada gurunya yang Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Waktu dia pindah, Imam Asy'ari yang tokohnya Asy'ariyah kan awalnya seorang Mu'tazilah 40 tahun, tapi terus tobat mendirikan Asy'ariyah ketika Mu'tazilah mulai kalah, mulai susut. Itu kan yang diperdebatkan ketika dia tanya tentang anak kecil pada gurunya. Kalau di Mu'tazilah yo, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau antara salah dan benar ya besok antara surga dan neraka. Itu Mu'tazilah. Manzilah bainal manzilatain. Orang fasik, mukmin yang fasik itu manzilah bainal manzilatain. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, pokoknya di antara dua. Ya mungkin nongkrong ngobrol bareng-bareng di depan surga sambil ngelirik neraka dikit itu. Itu kan manzilah bainal manzilatain. Tidak ada di sana juga tidak ada di sini. Ya besok kita ngumpul, kita kan termasuk mukmin yang dosanya banyak. Ya besok kita ngumpul bareng-bareng di depan surga, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi sambil wah, iya kita ngaji di sana. Nanti, oke. Kalau iya kalau ya tanyanya Imam Asy'ari itu tentang anak kecil. Guru kalau anak kecil meninggal dia ada di surga apa ada di neraka? Yo anak kecil kan nggak punya dosa, yo masuk surga. Tapi karena belum pernah melakukan amal baik, ya dia masuk surga di level paling bawah. Jadi surga basement lah, paling bawah sendiri. Ya kan surga itu kan kayak hotel, ada tingkat-tingkatnya. Yang paling tinggi bareng Nabi Muhammad. Yang kelas basement itu ya yang nggak pernah melakukan amal baik. Terus katanya Imam Asy'ari, lah kalau bayinya protes, lu dulu ya Allah kenapa kok saya dimatikan waktu bayi? Saya kan gak sempat melakukan amal baik, sekarang saya ditaruh di bawah. Itu kan skenariomu sendiri, saya sekarang tersiksa. Tanyanya Imam Asy'ari, itu kalau bayi. Lah kalau misalnya ada penjahat terus komplain juga gimana guru? Misalnya penjahatnya ngerti saya jadi penjahat, saya dimatikan aja waktu bayi. Mending lah masuk neraka, masuk surga meskipun basement, daripada sekarang masuk neraka. Nah, terus gurunya nggak bisa jawab, terus dia pulang mikir, lama-lama keluar, terus lahirlah Asy'ariyah. Itu problem ini sebenarnya, apa gunanya surga, apa gunanya neraka. Terus pikirannya Irenaeus ini pada akhirnya juga menunjukkan ya tetap aja kejahatan itu berarti karepnya Tuhan juga. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, tidak menyelesaikan masalah. Problem lama masih tetap ada. Itu problem teodisinya Irenaeus. Ada pikiran baru John Hick dan kawan-kawan, termasuk Whitehead. Ada namanya teologi proses. Teologi proses itu nanti yang cara berpikirnya kayak orang deisme. Jadi alam semesta ini ketika Allah menciptakan ada hukum alamnya sudah, ada sunnatullahnya. Ketika sudah ada sunnatullah, Allah sendiri terikat oleh hukum ini, wong ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin curang.
Tidak mungkin mengkhianati hukumnya sendiri. Maksud Allah berkhianat. Jadi ada hukum alam, misalnya manusia itu kalau neguk lengannya ke belakang, ke depan, beda sama ayam, beda sama, itu kan sunatullah. Kemudian kalau nggak makan 3 hari terus mati, itu sunatullah. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu. Kalau ada orang nggak makan sampai seminggu terus Allah, wah jangan sampai ini, saya sayang sama orang ini, meskipun nggak makan 40 hari dia harus tetap hidup, itu nggak akan oleh Allah. Tetap kalau sudah 3 hari waktunya mati, ya mati, itu sunatullah. Dihukum mati misalnya, dipancung apa ditembak kayak narkoba kemarin, ditembak misalnya, itu misalnya Allah secara sunatullah ditembak kayak gitu mati. Dan katanya John Hick dan kawan-kawan di teologi proses, tidak mungkin Allah tiba-tiba intervensi, sudah ditembak bolak-balik itu masih hidup. Kamu bilang kalau ada mukjizat, Pak, tidak mungkin. Kalau ada mukjizat kayak gitu, berarti Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri. Berarti Tuhan tidak konsisten dong sama hukumnya sendiri, katanya orang-orang itu. Nah, yang membatasi Allah itu ini, kejahatan itu muncul karena sunatullahnya dikacaukan sendiri oleh manusia. Allah itu sebenarnya pingin yang baik. Petunjuk yang dia berikan, modal kita untuk hidup itu dikasih akal sehat, dikasih hati nurani, itu selalu baik. Cuma pilihan kita itu yang mengacaukan segalanya. Dan Allah tidak akan mengkhianat. Kalau Allah kayak tadi loh, apa Allah nggak tahu ya saya menderita? Kalau katanya teologi proses, loh Allah tahu, tapi dia tidak akan mengkhianati hukumnya sendiri. Apa Allah nggak bisa tiba-tiba ngasih aku jodoh meskipun aku diem aja nggak nyari-nyari? Bisa. Tapi Allah nggak akan mengkhianati sunatullahnya sendiri. Kalau kamu diem aja ya nggak dapat. Itu sunat. Apa Allah nggak bisa? Aku nggak belajar, nggak usah kuliah, nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat ijazah. Bisa. Tapi Allah nggak mau mengkhianati sunatullahnya sendiri. Ya meskipun sekarang bisa beli ijazah. Itu juga termasuk mengkhianati sunatullah, bikin dunia kacau. Jadi kenapa ada kejahatan? Rumusnya itu ketertiban alam, kompleksitas alam, ada kejahatan, ada rasa sakit, itu semua sunatullah. Atau chaos ini kacau. Kalau Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri, yang terjadi kacau, chaos. Tapi enggak, Allah milih tetap ada kejahatan, tetap ada penderitaan daripada chaos. Chaos itu kalau orang bingung lagi, tidak percaya sama sunatullah, lebih rusak lagi. Kamu tetap harus yakin kalau loncat dari atas Ambaruk mau Pelasa ke bawah, itu kamu tewas. Itu sunatullah sudah. Kalau nggak percaya cobaan. Iya kan? Kamu yakin kan? Itu sunatullah. Tapi kalau Allah intervensi terus, ada orang loncat masih hidup, loncat masih hidup, lama-lama orang nggak percaya sunatullah, yang terjadi chaos. Nanti kamu diam-diam loncat nggak mesti mati. Ya loncat mesti gitu. Ya kan? Bisa rusak tatanan dunia kalau orang tidak percaya sunatullah. Itu yang disebut chaos. Jadi apa Allah nggak tahu, apa Allah nggak sayang? Tahu, Allah itu sayang. Tapi ya dalam rangka biar sunatullah tetap jalan dan Allah nggak mengkhianati prinsipnya, maka Allah nggak intervensi. Pandangan ini pandangan agak kontemporer, meskipun nanti implikasinya kalau kamu punya persepsi kayak gini, kamu punya ideologi namanya deisme. Deisme itu Allah yang tidak intervensi lagi sama kehidupan. Allah yang setelah menciptakan nggak peduli lagi sama realitas sehari-hari, pokoknya sudah tak kasih hukum, selesai. Deisme itu dalam praktek ideologisnya nanti cenderung orangnya jadi sekuler. Urusan agama ya agama, urusan dunia ya dunia. Itu antara lain kelemahannya teodisi.
Tuhan seolah-olah nggak ada. Apa gunanya punya Tuhan kalau semuanya sudah ada sunatullahnya? Berarti ngapain kita berdoa? Ngapain kita minta ke Tuhan? Ngapain? Berarti Tuhan setelah menciptakan dia pergi dan selesai. Itu kelemahannya argumen ini. Argumen teologi proses. Ada lagi yang selanjutnya, argumen main catur. Jadi bayangkan kejahatan melawan Tuhan itu kayak permainan catur. Berarti catur antara Tuhan dan kejahatan. Evil, anggap aja setan lah yang kejahatan itu. Nah, Tuhan pasti tidak mungkin kalah wong Tuhan. Kalau Tuhan kalah pensiun dia. Jadi Tuhan pasti menang. Cuma setan ini juga pinter kan, meskipun kalau melawan Tuhan pasti dia kalah. Hanya saja wong dunia ini permainan yang ada hukumnya, hukum permainan ya sunatullah itu. Untuk menuju kemenangan sesuai skenarionya Tuhan, kan kadang-kadang harus ada pion yang mati, harus ada kuda yang mati, turun gelanggang, kan harus ada itu. Dan itulah evil, itulah kejahatan, itulah bencana, itulah rasa sakit. Tapi ada skenario besar. Skenario besarnya apa? Kemenangan. Ya kan? Kalau kamu ingin main catur kan kadang-kadang harus mancing. Bentengnya biar dimakan dulu, nanti ratunya tak makan. Itu kan korban benteng. Ini yang kejahatan, itu yang korban benteng ini. Tapi akhirnya kan kamu bisa makan ratu. Nah, kejahatan itu gambarannya seperti itu. Jadi jangan dilihat ratunya yang jangan dilihat bentengnya yang mati, tapi lihatlah kita yang bisa makan ratu. Jadi skenario besar. Jangan sibuk dengan skenario kecil. Jangan lihat bahwa kamu yang jomblo, tapi mungkin ada skenario besar di balik kamu yang jomblo. Ya kan, jangan dilihat sakitmu. Misalnya kemarin saya sakit seminggu itu. Jangan sibuk cuma lihat saya sakit. Jangan-jangan dengan saya sakit itu kamu bisa istirahat, saya juga bisa istirahat, pikirannya jadi lebih seger, masuk ngaji lagi lebih nyaman lagi. Kan ada skenario besar, mungkin lebih besar lagi dari itu dan kita nggak sadar. Nah, itulah analogi catur. Jadi jangan ditangisi 1-2 peristiwa yang jelek. Kadang-kadang kayak tadi, hikmahnya besar, ada rahasia yang lebih besar. Meskipun di teori itu ada selanjutannya. Kalau sudah kayak gitu, kita milih mana sekarang? Diam aja lihat Tuhan tarung sama kejahatan, kita nonton aja sampai nanti menang, yang menang siapa, atau bantu setan atau bantu Tuhan. Itu alternatif hidup itu kan itu. Kalau bantu Tuhan ya berarti kita beragama, percaya sama Allah. Kalau bantu setan ya berarti kita ikut andil dalam kejahatan. Kalau diam aja ya kita jadi penonton, ngaji aja, nggak ikut-ikutan. Ya, oke, itu analogi catur. Oke, sekarang kita lihat. Ini tipe jawaban yang sering dipakai orang untuk jawab kalau ada kasus bencana, kalau ada kasus penderitaan, kalau ada kasus kesulitan secara umum. Itu sebenarnya teodisi itu banyak dari para filosof, cuma kalau tak sampaikan semua kamu judek. Tak ringkes saja jadi beberapa. Yang pertama, hukuman pada orang-orang yang berdosa. Makanya kadang-kadang kalau dapat susah itu kan kamu meratapnya, Gusti Allah, dosa kula napa. Itu berarti kamu punya pandangan bahwa penderitaan itu karena dosamu. Makanya kalau dapat susah apapun, kamu kan mungkin yang terucap pertama istighfar, astagfirullah, salah apa tadi ya. Itu sebenarnya kamu punya persepsi pertama. Jadi menganggap segalanya dosa. Itu bikin bingung dulu para ulama ketika
Baghdad itu jatuh, itu persis bingungnya kayak gini. Dosa apa ya wong Islam itu? Baghdad itu kan jatuh kalah sama orang-orang Mongol. Orang Mongol itu nggak cuma kafir, nggak punya Tuhan. Zaman itu Genghis Khan dan anak turunnya itu kan nggak peduli sama ada Tuhan apa enggak. Sementara Baghdad zaman itu City of God, kotanya Tuhan, isinya para alim, ulama, para habaib, masyayikh, orang-orang besar ada di sana semua. Diserbu orang-orang liar, orang desa, orang tidak kenal Tuhan, pokoknya kafir pol itu loh, kalah. Itu kan bingung para kiai, para ulama, itu jusopo ya orang Islam itu. Sama orang kafir kayak gini masih barbar bisa kalah. Dibantai habis-habisan, banjir darah di Baghdad, perpustakaan-perpustakaan dibakar. Ini hukuman mesti dari Allah. Yang mikirnya zaman itu gitu. Atau termasuk urusan masjid roboh dan gereja roboh. Ada buku bagus isinya debat antara Voltaire, saya lupa dengan filosof siapa ya, yang isinya menertawakan ini. Jadi kalau dulu di Aceh kan masjid-masjid tidak roboh, tapi ada di Portugal itu tsunami dan gempa bumi, itu gereja-gereja rubuh semua. Yang tidak rubuh satu-satunya adalah kastil rumahnya gubernur yang korup, yang jahat luar biasa. Yang paling tinggi lo itu kan diketawain habis-habisan sama Voltaire. Habis orang-orang agamawan kan senengannya gitu. Katanya Voltaire, lo kalau kayak gitu harap ngomong apa orang agamawan. Jadi bukan gerejanya yang selamat, malah rumah koruptor, rumah penjahat, gubernur paling dibenci rakyat, itu satu-satunya yang berdiri. Nah, itu kan mungkin kan jawabnya ini hukuman bagi orang berdosa itu. Yang kedua, ini sering kita pakai, ujian. Kalau ada orang baik kok hidupnya sumpek, kan kamu menghiburnya, tenang aja, ini ujian dari Allah. Yang sabar aja, tidak akan diuji kalau orang yang tidak akan naik kelas. Kan mesti gitu kamu. Tenang aja, kalau sudah diuji kelas kita akan naik. Kelas yang mana sudah diuji nggak naik-naik kelasnya. Terus ada juga yang bilang semacam ujian tapi kita akan dimurnikan. Ada penyucian. Jadi penderitaan akan menyucikan kita, memurnikan jiwa kita. Ada yang kayak gitu ceramah. Kita lihat di mana kelemahannya argumen-argumen ini. Ini kan pakai akalmu semua kan yang ini. Yang pertama, kalau itu hukuman, gimana kalau ada anak kecil tidak ngerti apa-apa terus dapat musibah, kena kanker lah, diterlantarkan orang tuanya lah. Banyak kan anak kecil dapat musibah. Loh, dia dosa apa? Anak kecil nggak punya dosa loh. Kalau kamu pakai argumen bahwa penderitaan itu adalah hukuman, atau orang baik-baik yang menderita terus, saya itu jujur terus, IP bagus terus, semua dosen seneng, orang tua seneng, teman-teman semua seneng, kok aku menderita terus ya? Ya kan, uang selalu tipis, pacar ndak punya, terus hidupku kok merana gini ya Allah, aku perasaan enggak. Orang baik dia dapat susah, loh apanya yang dihukum? Ya kan? Makanya godaannya setan pada orang baik itu, mbok sekali-sekali kamu berdosa. Iya. Itu kan yang banyak meruntuhkan para ulama yang pintar. Kalau kamu sekali-sekali berdosa, nanti istighfarnya lebih mantap. Iya kan, loh kalau kamu nggak punya dosa, astagfirullahaladzim, yang diistighfari apa? Wong orang baik nggak punya dosa. Tapi kalau dosamu banyak, astagfirullahaladzim, tadi aku bohong, astagfirullahaladzim, tadi aku curang, loh, ada istighfarnya. Itu godaannya setan yang pintar itu. Nah, hukuman jadi banyak kelemahannya kalau hukuman. Atau dapat kebahagiaan nanti di surga, sekarang di dunia sengsara nggak apa. Katanya Tuhan itu maha baik.
kok kejam gitu ya, pengen masuk surga aja bayarnya kok susah sekali, ya kan? Masa Tuhan harus nyiksa orang dulu baru sudah kamu sengsara, ya masuk surga? Masa gitu Tuhan? Kamu sudah mati-matian, malam gak tidur, siang gak makan, puasa, bagus, saya masuk surga. Masa gitu? Tega sekali kalau Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan mencintai kita, memang apa harus nyiksa kita dulu sebelum dimasukkan surga? Ini kan kontradiksi sama Maha Penyayangnya. Itu kalau alasannya biar dia masuk surga. Jadi kalau kamu menghibur orang, tenang aja, ujian, nanti di akhirat bisa masuk surga. Atau untuk menyucikan kita, bikin kita naik kelas, saprek. Itu bantahannya ini loh, bukan dari saya loh. Lu banyak orang yang kena penderitaan terus remuk, putus asa, ada yang sampai murtad. Mau naik kelas di mana, putus asa Pak, jalannya buntu semua. Nggak naik kelas, tetap nggak duit, tetap jomblo, tetap gak lulus kuliah, tetap bisa jadi putus asa. Pokoknya habis-habisan gak dapat apa-apa ya. Penyucian yang mana lagi Pak? Ini sudah tak tunggu-tunggu gak selesai-selesai. Katanya orang sabar itu nanti mulia sampai umur 40 gak mulia-mulia saya Pak. Nunggu kapan lagi? Ada kan yang gitu? Betul. Jadi tidak selalu argumen 1, 2, 3 secara rasional loh, ini ada bantahannya. Susah lagi kamu. Abot, gimana cara jawabnya ya? Terus tipe kedua, kayak tadi, ada skenario besar. Jadi yang pertama tadi, jangan dilihat parsial dong, lihat secara utuh. Jangan cuma lihat penderitaanmu, lihat hikmahnya yang besar kayak tadi. Atau yang kedua, ya mirip sih, cuma coba kamu hitung berapa nikmatnya Allah dibandingkan sengsaramu. Ada kan yang gitu? Lebih banyak nikmat Allah, lebih banyak yang tidak bencana, lebih banyak yang tidak menderita dibandingkan orang menderita. Sering orang ceramah kayak gitu. Sama kayak argumen ketiga, coba lihat, meskipun ada bencana, secara umum alam semesta ini harmonis, tertib, teratur, ya kan? Terus ada lagi yang terakhir, ya ini untuk menguji kayak tadi, dunia yang ada penderitaan ini justru dunia yang lebih baik bagi manusia. Dari situ orang ngerti mana orang sabar, mana orang tidak sabar, mana yang patuh, mana yang tidak patuh, mana yang ngambil pelajaran, mana yang enggak. Jadi kita dengarkan argumen ini tiap hari dari para penceramah yang nyuruh kita sabar waktu kita dapat bencana, karena penceramahnya nggak ngalami bencana. Kalau dia sendiri ngalami bencana nggak bisa ceramah mesti. Nah, ini argumen skenario besar. Jawabannya sama kayak tadi. Kalau itu skenario besar, apa yo trimo orang yang dapat jatah untuk menderita? Berarti harus ada yang jadi korban dulu. Jadi misalnya ini skenario, sudah ya kamu jatahnya jadi yang susah-susah, dia jatahnya jadi yang enak-enak. Lah kok tega Tuhan? Saya kok castingnya bagian yang jelek ya. Mbak aku sekali-sekali ya kan. Ada orang ngomong kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Saya milih diuji kaya aja deh. Jangan diuji miskin. Kamu mesti milih gitu kan. Kalau memang argumennya skenario besar, mbok dalam skenario itu saya bagiannya yang enak-enak. Kok Tuhan tega sekali ya, aku jatahi kok skenario peranku kok jelek terus, jadi orang miskin, jadi figuran, ditendangi, dibanting-banting. Sementara yang lain dapat peran enak terus. Kelemahannya di situ. Dan apa ya adil Tuhan itu, seolah-olah penderitaan sebagian kecil orang sebagai tebusan bagi kebahagiaan semua orang.
Kalau kayak gitu jawabannya kayak tadi, apa Tuhan itu ndak penyayang, apa harus ada skenario kayak gitu. Tipe jawaban kedua. Ternyata juga skenario besar ada kelemahannya. Terus tipe jawaban ketiga yang paling sering kita dengar, melama-lama diskusi kok bikin telinga merah, adalah jangan cerewet. Kita itu ndak level kok mau bantah Tuhan, ya kan? Berhadapan dengan Allah manusia itu nggak imbang, beda levelnya. Kita ndak akan bisa paham, ndak akan bisa ngerti apa maunya Allah. Sudah, diam aja, jangan protes. Nah, cuma dibantah lagi. Loh, itu filosof itu memang gitu kurang kerjaannya. Wong sudah disuruh diem pasrah lillahi ta'ala, yo masih dibantah. Nomor satu, ini kan main logika. Yo ndak logis no. Melarang orang yang menderita kok ndak boleh protes. Ya ben orang protes, wong dia menderita kok ndak boleh protes. Hidupnya sudah menderita, protes aja nggak boleh. Tega sekali kamu. Iya, wajar aja orang yang hidupnya ndak adil terus diprotes, gitu loh. Terus lah kalau memang kenyataannya Tuhan ndak bisa disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut. Kok marah-marah? Jangan dipaksa untuk disebut maha baik, maha adil. Kalau nggak boleh ya jangan marah. Memang nggak masuk akal kok. Itu jawabannya gitu. Jadi kalau urusan protes ya wajar orang protes, wong hidupnya susah. Masuk akal. Dan yang kedua, lah kok kita disuruh diem? Jawab aja pertanyaannya. Kalau memang Tuhan nggak layak disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut begitu. Nah itu dijawab. Padahal tadi maunya sudah diem, jangan cerewet. Dijawab lagi. Itu kalau dikasih jawaban lagi, ya mesti nanti dijawab lagi. Kayak gini ada di filsafat skolastik. Coba kalian baca Ghazali, kalian baca Ibn Rus, kalian baca Farabi, Ibn Sina, mesti gayanya polemis. Jawab filosof ini, aku sendiri punya pikiran ini. Itu skolastik. Ya nanti gayanya biasanya kalau enggak dijamak, ditarjeh atau mauquf. Mauquf itu dibantah tapi enggak ada solusinya. Kayak teodisi ini mauquf, enggak ada solusinya. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Kalau dijamak ya hasilnya ijma, sintesis, semua sepakat dengan jawabannya. Kalau ditarjeh itu berarti bisa dipilih jawaban yang dianggap valid. Kalau dijamak enggak bisa, ditarjeh enggak bisa, biasanya ya mauquf. Ya, problem-problem ini mauquf. Jadi tidak ada jawabannya sampai hari ini. Itu diantara problem abadinya filsafat itu teodisi untuk orang yang beragama. Ya paling tidak malam ini kita kan kenal, oh duduk persoalannya seperti itu. Kalau cuma berdasarkan akal, apa sih yang tidak bisa kamu bantah? Betul. Kayak tadi kan jawaban kamu merasa ini yang benar, dibantah. Dikasih lagi jawaban, ini paling yang benar ini, dibantah lagi. Dikasih lagi, dibantah lagi, dikasih lagi, sampai disuruh diem itu loh, sudahlah urusannya Tuhan. Itu masih dibantah lagi. Cirinya filsafat skolastik. Itu yang sehingga saking putus asanya orang-orang positivisme logik, diskusi metafisik itu memang meaningless, bikin capek, nggak ada gunanya. Tapi ya kamu harus ngerti. Jangan dijadiin alasan karena kamu nggak ngerti terus bilang nggak usah lah, itu meaningless. Padahal kamu nggak ngerti. Ngerti dulu baru bilang meaningless. Kamu kan sering gitu, nggak ngerti dulu baru. Kebiasaannya orang Indonesia, nggak ngerti dulu terus nggak suka. Oke, saya kira itu dulu. Jangan panjang-panjang. Sebenarnya masih ada beberapa filosof yang tak potong di sini.
Selain tipe argumennya sama, juga cara menjelaskannya agak jelimet. Makanya tak klaster-klaster jadi 3. Kalau ini jawaban dari rohaniwan, agamawan. Kalau ini sebenarnya sama kayak tadi, kayak Irenaeus jawabannya, ada skenario besar. Kalau yang ini dari agama. Kalau kita kan sering bilang bahwa bencana itu ada kalanya musibah, ujian dari Tuhan, ada kalanya hukuman. Nah, dua-duanya ternyata tidak kalau di sini. Kalau itu dianggap ujian, juga banyak orang yang setelah musibah hidupnya sengsara, tidak ada akhirnya. Ujian itu kan harusnya naik kelas, tapi juga tidak jelas kelas apa yang harus dinaiki. Dia harus jadi apa setelah naik kelas. Cuma kan itu untuk hibur kita, seolah-olah ya bener kayak gitu. Tapi kalau dipikir ya kamu bingung dewe. Misalnya, tenang aja kamu dapat E, tidak apa-apa, itu ujian. Sebentar lagi kamu naik kelas. Naik kelas apa? Kamu dapat E kok, malah turun kelas. Cuma kan orang hibur bisa. Atau ada kalanya hukuman. Itu kalau hukuman kan kamu tanya, dosaku apa? Lah orang itu dosanya lebih besar kok, hukumannya cuma segitu. Aku yang dosaku ndak hukumannya besar. Itu kalau alasan hukuman. Orang Nepal itu nggak ngerti dosanya apa, tiba-tiba kebruan bumi, kebruan gunung. Mereka dosanya apa kok ndak di Indonesia aja? Jangan sampai yo orang tungake loh iki. Misalnya dari sisi curang dan kurang ajar kan Indonesia lebih daripada orang Nepal. Tapi semoga Tuhan masih sayang kita. Kalau katanya teodisi ini. Loh ya kan, kesimpulannya teodisi kan ini, makanya disebut argumen tidak adanya Tuhan. Ternyata tidak terjawab. Atau kamu coba dirumuskan jawaban sendiri nanti di rumah. Sopo ngerti kamu bisa menjawab ini. Minggu depan kita ngomong argumen adanya Tuhan, yang semuanya juga kayak gini nanti terbantah secara logis. Termasuk argumenmu apalah, lihat alam semesta, lihatlah, membuktikan adanya Tuhan itu di counter semua kalau pakai akal. Itu dasarnya Allah bikin akal kita. Bahkan bantah yang bikin sendiri itu pinter. Oke, saya kira itu. Saya tidak tahu setelah minggu depan masih bisa apa enggak. Ramadan itu tanggal berapa? 18 ya, berarti 1 atau 2 kali lagi. Terus kita off 1 bulan, ambil nafas, tobat, menyucikan diri. Ya, terus kembali lagi dengan isu baru tentang ketuhanan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.